Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast. Di minggu ini gue mau ngobrol sama salah satu teman lama gue yang mana dia baru aja punya pengalaman yang sangat-sangat pahit, tapi di balik pengalamannya pahit tersebut ternyata tersimpan cerita yang sangat dalam. Nah, sebelumnya gue sama dia sebenarnya teman lama gitu. Pada episode ini kita akan kulik bareng-bareng siapakah sebenarnya sosok yang satu ini. Via, cie. Hai. Coba tes suara dulu Via. Ya, selamat hari libur karena tiap hari kita libur. Udah ada Via di sini dan kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak tentang pengalaman hidupnya Via. Kita hari ini kan bakal ngobrolin tentang pengalaman lo yang langsungnya kita bahas aja ya. Lo kan baru aja pisah, cerai, resmi kan? Resmi udah. Atau baru ini dong dokumentasi dokumen udah. Udah beres semua, udah setahun. Oh, lama ya? Lama. Udah setahun nih. Nah, gue tuh kan baru tahu cerita ini kemarin tuh sebenarnya gue ngajak ngobrol tuh nggak ada niatan ke situ. Ternyata kenapa jadi ceritanya begini, sedih segala macam. Mau sedih nggak? Pasti nggak nyangka ya? Iyalah, nggak nyangka lah. Kalau yang lo lihat kesannya gimana emang? Kalau orang tuh ngeliatnya kesannya gimana tuh? Gue tuh selalu ngelihat dari ya udah sih apa yang bisa gue lihat aja. Kayak misalkan kalau lu kan gue liatnya ya udah lu ngobrol fine aja, terus sosmed lu juga fine aja, nggak terlalu ada trouble gitu ya. Kan banyak orang yang di luar sana kalau ada trouble tuh biasanya di post di sosmed segala macam. At least dari lagunya, dari storynya, teksnya semua ketahuan kan. Kalau lu gue rasa fine aja gitu. Tapi pas dengar kayak gitu, kayak gue rasa berarti ada sesuatu yang sebenarnya kayaknya lu simpen terus lu belum siap atau gimana lah, gue nggak tahu nih. Makanya kan kita akan bahas hari ini. Nah, lu di umur 35 terus kayak akhirnya lu pisah gitu. Setelah berapa lama lu nikah? Gue nikah belasan tahun lah ya. Kayak dari umur 20 tuh. Oh iya, 20 itu berarti waktu sekolah ya, kuliah ya? Awal-awal kuliah gue akhirnya memutuskan untuk menikah. Agak lucu sih, jadi gue tuh tipe orang yang gak bisa tidur sendiri. Terus gue masih tidur sama orang tua tuh ya kan. Hah, sampai umur 20 itu? Bener. Terus udah gitu kampus gue agak jauh dari rumah. Terus kayak ada pengen ngekos gitu, tapi pengennya ada yang nemenin gitu kan. Bagaimana kalau kita menikah saja? Ada yang ngelamar, sikat. Oh gitu ceritanya. Gitu. Oh berarti 20 tahun kan pasti ada fasenya dong. Kayak mungkin sama si ex suami itu kan udah proses pacarnya dulu dong. Maksudnya tiba-tiba langsung ngelamar, enggak dong? Pacaran cuman beberapa bulan aja sih gue waktu itu. Cuman karena sebelumnya kan gue pacaran lama tuh zaman sekolah. Ini beda tapi kan sama suaminya, bukan beda, sebelumnya ya? Yang sebelumnya tuh gue pacaran lama. Terus ternyata kayak udah bertahun-tahun gagal juga. Terus gue pikir pas gue ketemu si mantan suami ini kayak oh dia berani nih ke nyokap gitu kan. Terus jadi ya udahlah ayo aja gitu. Maksudnya gue ngelihat dia waktu itu seserius itu gitu. Jadi ya udah gue pikir kayaknya ini jodoh gue nih.
Tapi pada saat itu dia juga kuliah kan, atau dia udah kerja duluan? Dia kuliah tapi dia juga kerja. Jadi yang gue kenal dia itu emang suka event-event gitu lah. Oh, berarti kalian kurang lebih umurnya sama ya? Dia 3 tahun di atas gue. Oh, berarti pas kalau 2020 itu kan berarti harusnya ada di kelas 2 ya? Bisa kelas 2 semester 4 semester 5. Iya, berarti dia udah lulus dong? Dia tuh kayak udah akhir-akhir gitu deh. Beda 3 tahun kan. Iya, udah skripsi ya, harusnya udah lulus malah. Udah dikit-dikit lagi kelar gitu. Oh, makanya dia nikah. Terus gara-gara itu akhirnya ngekos, tinggal bareng. Tinggal kan. bareng. Ya udah nikah juga ya kan. Jadi ya udah beneran deh tuh gue main rumah-rumahan sama dia ya kan. Rumah tangga beneran apa rumah-rumahan nih? Aduh, tapi berarti sebelum ngekos itu pulang pergi dong? Iya, gue pulang pergi. Terus kayak capek ya. Terus akhirnya udah bener. Akhirnya gue kayak mengontrak satu rumah tinggal bareng ya, udah nikah. Terus nyokap gue juga jadinya nggak pusing ya kan gitu. Wah, sepele banget anjir, gue baru tahu. Sepele banget. Kirain gue karena lu udah terlalu cinta terus lu takut akhirnya kayak pengen. Gue tuh sebenarnya kalau udah suka sama orang tuh gue bucin banget. Oh iya, bucin parah. Bucin, hobinya ngegombal, tapi ya ke dia aja gitu. Oh, nggak nebar? Nggak, udah ke dia aja. Tipe yang satu aja gitu. Oh, vanilla. Ya, cuman gue tuh waktu itu benar-benar suka sama mantan suami gue pun setelah gue melahirkan anak pertama gitu. Oh. Jadi kayak in love bangetnya tuh setelah jalan pernikahan gitu. Jadi sebelumnya mungkin iya tapi biasa aja iya, gitu. Kayak ya rutinitas bareng aja lah gitu. Oh. Tapi emang pada saat itu pengen nikah terus punya anak pun kayaknya kita udah nikah ya harus punya anak dong gitu. Ayo dong cepet-cepet dong gitu. Lo gitu nggak? Gue nggak, intinya nggak nunda. Sekalipun waktu itu gue masih kuliah, terus gue juga ngampus tuh gue aktif tuh anaknya. Oh, bukan yang cuman belajar gitu doang, tapi organisasi. Iya, benar. Aduh, aku anak organisasi. Maksudnya kayak suka aja gitu, kayak bikin acara di kampus, terus kayak bikin komunitas, tapi ya kegiatannya bener gitu ya. Terus gue juga hobi kerja apa ya, kayak freelance gitu. Ya. Nah, itu dari umur segitu gue kayak ya udah, itu udah kayak hidup gue sehari-hari gitu. That's why kalau misalnya akhirnya punya anak pun nggak masalah buat gue gitu. Oh, berarti pada saat itu kan nikah nih, terus tinggal bareng gitu ya. Anak nggak nunda gitu ya. Terus emang benar-benar langsung dikasih sama yang di atas. Langsung punya anak nih. Kita dicolek aja udah langsung melendung tuh ya. Waduh. Wow, serem juga. Kita dicolek aja langsung melendung nih, gimana nih? Kayak subur saya. Aduh. Kayak langsung aja udah nggak pakai tunda-tunda, langsung aja. Jadi kalau ngomongin anak gue yang pertama sama gue ya bedanya benar-benar 20 tahun gitu. Karena kan gue sebenarnya nikah tuh belum genap 20 tahun, masih belasan. Oh. Jadi pas di umur 20 gitulah, itu kayak udah punya baby, ya beda umur gue sama anak gue beneran 20 tahun sih gitu. Oh, berarti udah gede dong anaknya dong. Udah dong. Iya, kalau dihitung secara ya, perhitungan ya. Ya kalau diri samping lo sejajar lah. Iya. Iya. Waduh. Kalau kayak gitu kan berarti emang posisinya adalah emang kalian berdua akhirnya mutusin buat itu, nikah, tinggal bareng, punya anak segala macam. Punya anaknya sebelum lulus atau sesudah? Sebelum dong. Jadi karena nggak ada tunda-tunda, langsung aja. Tapi akhirnya lulus. Kan ada yang tuh banyak kasusnya kan yang lulus. Bahkan teman-teman yang masuknya bareng sama gue ya lulusnya di angkatan yang sama pas kita wisuda gitu. Itu sama bareng. Jadi maksudnya kalau dibilang kuliah lo lama banget, nggak juga. Temen gue yang masuknya dari awal bareng, dia lulusnya bareng gue. Dan saat itu gue bukan punya anak satu ya, gue anak udah 2 loh. Dan udah 2? Iya, saat gue kuliah itu gue 2 kali melahirkan. Langsung aja kan tadi gue bilang. Gila anjir. Ditempel aja melendung ya kan. Berapa selisihnya berarti dong? Oh, mereka cuma berapa beda berarti? Cuma hampir 2 tahun. Waduh, gila cepet banget. Jadi langsung aja. Terus habis itu kalau dibilang kuliahnya lama banget,
ya ini orang-orang yang daftarnya bareng sama gue, mulainya bareng sama gue, dia lulus, tapi dia cuman kuliah aja. Gue Nikah, punya ngurusin anak, suami, ngurus Wah, suami, gila. lancar gitu. Wah gila, gak nyangka gue ternyata lo sepekerja keras itu ya, multitasker sejati. Asik. Terus lu berarti kan udah punya suami gitu ya, dan gue rasa karena lu nikah muda, umurnya juga sebenarnya yang dihitungnya 3 tahun tuh standar lah, nggak jauh-jauh banget, terus nggak terlalu deket juga gitu ya. Lu juga tadi bilangnya lu orangnya bucin segala macam gitu, berarti lu kalau in relationship lu emang nggak pernah tuh selingkuh, nengok kiri kanan gitu, kayak cuma Gue sekedar selama usia pernikahan itu tuh, gue nggak pernah suka sama orang. Hah? Nggak pernah suka sama orang lain. Oh, setia banget berarti anjir. Gue nggak pernah, kan gue ngeliat teman-teman gue nih kayak lucu, terus akhirnya mungkin makan siang atau apa gitu kan, kayak nyolong-nyolong waktu kerja gitu kan. Itu tuh kayak hal yang biasa aja gitu gue ngeliat itu, tapi nggak buat diri gue. Jadi kalau misalnya teman gue ngobrol cerita, ya gue bisa menganggap itu hal yang biasa aja, tapi gue nggak melakukan itu, nggak bisa gue. Oh, karena lu udah cinta banget nih sama suami lu gitu. Dulu kan zaman-zaman belum ada WA tuh, BB ya, BBM. Itu tuh misalkan ada orang kayak nyasar-nyasar gitulah, ngechat, terus akhirnya ujung-ujungnya minta kenalan. Kan dulu walaupun gue udah nikah, umur gue masih muda ya kan? Ya. Masih orang kenalan-kenalan di BBM tuh kayak hal yang umum ya kan. Iya. Tapi kalau si mantan suami gue tuh santai aja gitu, karena dia tahu gue kalau udah bukan temen gue ngajak kenalan kayak gitu, gue bukan tipe yang langsung mau ngejawabin terus akhirnya ganjen-ganjenan gitu, kayak ya apa ya, paling dia ramah tapi ya udah, paling dia nggak bakal ini juga, nggak bakal ada tujuan, tapi nggak bakalan bisa dibawa kemana-mana nih gitu. Nah itu makanya akhirnya banyak orang sih ngelihatnya bucin katanya gue. Tapi bucin lu nggak, maksudnya bucin biasa aja kan, nggak sebenarnya kalau menurut gue itu bukan kan? Bucin ya, lebih ke sadar diri nggak sih? Kok sadar diri? Ya kan gue punya pasangan. Oh jadi iya. gue harus jaga itu. Iya berarti lu nggak bucin lah jatuhnya. Bucin kan kayak lu bucin tuh buat orang yang ngelihat. Gue sih sebenarnya nggak ngerasa kayak gitu ya. Itu buat teman-teman yang ngelihat aja. Tapi kalau lu lagi sama suami lu, terus misalkan lu sama suami lu lagi ketemu nih jalan bareng gitu ya, terus ada teman-teman lu rame, lu tuh sama suami lu juga kayak kelihatan mesranya gitu, atau lu kayaknya udah sih biasa aja kalau lagi di publik? Gue tipe orang yang gue Virgo. Oh, perfeksionis, diem-diem baik, diem-diem cinta. Gue apa tuh namanya, suka service gitu loh. Jadi pasti act of service. Jadi pasti dari gestur gue tuh ketahuan kalau gue sayang sama orang, ya gue melayani orang itu. Nah di situ mungkin orang ngelihatnya makin lagi gue dibilang bucin. Ya. Sebenarnya itu hal yang normal kalau menurut gue. Cuman buat sebagian orang yang emang agak cuek itu kayak, oh ini orangnya care banget. Kadang tuh nggak usah pasangan gue deh, kadang teman aja tuh, sampai misalnya dia di kantor tuh tiba-tiba ada sakit atau apa gitu ya, terus atau cedera atau apa, gue tuh bisa lari ke minimarket, terus kayak cariin kalau dia cedera atau apa butuh yang hangat-hangat, gue kayak cariin langsung lah gitu ya, langsung gitu, dan bisa gue urusin. Nah itu kayak gitu-gitu kadang mungkin yang apa ya, itu yang kadang buat orang tuh berkesan gitu. Nah sama gue ke pasangan gue pun modelnya kayak gitu juga gitu. Maka kadang dilihat orang nih kayaknya gue bucin gitu. Kalau bucin kan kayak sebenarnya mungkin banyak orang yang, kalau case-nya ya, orang bucin tuh nggak bisa ditinggal dikit, terus nggak dikasih kabar dikit, itu dia bakal nyari tahu. Kalau lu sendiri kayak gitu nggak? Kayak misalkan suami lu lagi pergi kemana nih, terus dia nggak ngabarin, terus lu mungkin panik, terus lu gimana caranya? Terus nggak apa ya, mungkin checklist satu, terus lu ke teman lu yang lain lagi nongkrong nangis, aduh suami gue nggak balas, dia kemana ya? Lu kayak gitu nggak? Dasarnya tuh gue juga kenal sama suami gue, dia tuh nyari duit tuh bikin event-event malam gitu kan, di klub gitu segala macam. Oh iya. Iya.
Jadi kayak dia mau ketemu siapa, mau pergi acara, bikin acara malam, pulang pagi, itu gue kayak udah kebal banget. Kalaupun gue nemenin, terus tau-taunya pas sampai sana baru juga masuk PR tempat kayak gitu kan, asal ketemu langsung nyosor aja tuh, cium pipi kanan pipi kiri. Itu kayak gue udah santai banget gitu loh. Terus kayak hal-hal kayak gitu kayak udah biasa aja gitu. Nah pas gue udah punya anak kan gue nggak ikut-ikut lagi ke tempat kayak gitu kan. Nah itu akhirnya modal percaya aja sih, modal percaya aja. Terus akhirnya gue ya udah sesantai itu. Karena gue pikir kan dulu ya, gue pikir tuh gue buat lo buat gue, mau jalaninnya gimana ya terserah deh, yang penting ujungnya gue buat lo buat gue gitu. Maka dari itu akhirnya lu santai dan dibantai. Sebelum kita menuju ke gimana kok bisa seorang Via dibantai gitu ya, kita lanjut lagi kan. Kalau berarti suami lo itu emang kerja di dunia malam gitu. Biasanya kalau orang-orang yang kerja kayak gitu banyak banget ketakutan tuh dari orang-orang. Dan lu kan tadi bilang udah jelas nih, lu tuh nggak takut sama sekali gitu kan, karena lu udah paham gitu sama si kerjaannya dia gitu. Tapi lu tuh tipe orang yang mungkin kalau apa ya jatuhnya, kayak mungkin ada orang-orang di sekitar lu kan, mungkin punya circle terdekat ya, kayak teman-teman, keluarga gitu. Terus tiba-tiba kayak ngasih tahu ke lu nih, ngingetin lah, mungkin reminder kayak suami lu lagi kerja gitu, cekin terus gitu. Maksudnya dipantau terus tuh dia, takutnya nanti kenapa-napa gitu. Lu ada omong-omongan kayak gitu nggak sih dari orang circle terdekat gitu? Kalau temen gue pun udah kenal kita ya, misalnya kayak dari temen kuliah gitu, kayak udah sama-sama tahu dia gimana dasarnya, terus gue gimana dasarnya. Cuman pernah tuh waktu itu ada satu kejadian, dulu zamannya kan masih posting-posting di Facebook ya. Terus tiba-tiba ada dokumentasi event gitu, terus di situ peluk-pelukan apa segala macam, dan diposting sama salah satu temennya. Dan zaman dulu kan makin rame, tagnya makin seru ya. Iya betul. Nah sampailah itu muncul di timeline gue gitu, dan gue ngelihat semua komen-komen temennya ajaib banget. Pokoknya ibaratnya itu ketangkep basah sih. Terus dengan santai si mantan suami gue bilang, oh itu lesbi Lines gitu. Ceweknya. Yeah. Terus pacarnya yang ini gitu. Nah kalau gue, dia ngomong apa gue percaya aja. Oh, lu lebih percaya apa yang diomongin sama laki lu? Walaupun itu orang udah puluhan orang komen gitu, total komen ratusan, itu ngeceng-ngecengin gitu, canda-candain gitu. Suami gue bilang dia lesbi, terus kayak ya udah sama aja kayak ngerangkul orang nggak ada rasanya. Oh ya udah. Dan gue percaya aja gitu. Wah, pantesan aja. Aduh. Terus kalau kayak gitu berarti orang kan biasanya nih ya, kayak lu udah percaya nih sama orang, terus tiba-tiba ini orang yang udah lama sama gue percaya, gue deket banget, terus akhirnya dia berkhianat gitu ya. Terus lu bakal runtuh aja gitu kan, dan apakah lu tipe orang yang ketika lu udah ngerasa ini orang runtuh, ya udah lu akan nganggap semua orang kayak sama juga sih, termasuk orang-orang terdekat lu yang lain ya, di luar pasangan gitu? Enggak sih, gue bisa bedain orang lah. Maksudnya apa yang terjadi atau apa yang dilakukan sama satu orang itu nggak bisa stereotype ke orang lain gitu. Emang dia yang salah ya dia yang salah. Jadi gue kan ada komitmen gini ya, lo boleh kemana aja, lo boleh main sama siapa aja, tapi yang jelas sekali ketahuan nggak akan ada ampun. Itu rumus hidup tuh, kayak itu prinsip. Terus gue pun bilang sama dia, lo suka sama orang lain, nanti makin kita tua mungkin gue berubah bentuk, atau mungkin nanti sifat kita ada yang berubah, itu kan kita nggak pernah tahu ya. Nanti ujung-ujungnya dia nggak nyaman lagi sama kita, masa dipaksain sih. Nah gue tuh terbuka, kalau misalnya lo suka sama orang lain, lo ngomong sama gue, selesain dulu satu baru mulai yang baru. Jadi intinya dua hal itu jadi prinsip hidup gue. Jadi maka gue nggak bisa tuh yang namanya lagi jalan sama ini, jalan juga sama yang itu, lagi rumah tangga sama yang ini, terus gue rumah tangga sama yang itu, nggak bisa. Kalau misalnya gue udah tertarik sama orang, gue akan bilang sama pasangan gue juga,
kita selesai ya, gue nggak punya rasa lagi kalau gue akan seperti itu. Tapi ternyata gue dikasih hati yang utuh, jadi buat dia aja gitu loh, nggak kemana-mana gitu. Wah, berarti sebenarnya pada saat itu ya lu emang udah sedewasa itu lah ya, 19 tahun, 20 tahun gitu. Lu sebelum sama si bekas suami lu ini, lu pacaran berapa lama sih? Atau berapa kali lah? Itu kan ngaruh juga kan, berapa banyak experience lu. Gue dari yang cinta-cinta monyet kali ya, apa sih, kayak ya, cita-cita suka-sukaan ya. Ya suka-sukaan. Gue udah latihan dari kelas 6 SD. Hah, gila lu, 6 SD. 6 SD tuh gue kayak, oh kok ada ya anak laki kok ranking 1, 2, 3 mulu, gue aja gak bisa, bego nih ya kan dulu waktu kecil. Terus kayak ngirim surat, oh ada tertarik ya, terus akhirnya kayak jadian tuh. Jadian. Hah, SD jadian gitu. Jadi ini gimana anjir ya, mungkin cuma kayak ngobrol-ngobrol terus. Iya, cuman kayak pulang jam berapa. Oh gitu. Iya, langsung pulang apa enggak. Terus kayak aduh ke kantin juga nggak bareng, udah cuman surat aja. Dulu masih ada tuh ya zaman kirim surat. Anjir, iya sih, gue juga masih ngerasain aja. Tapi 6 SD. Suami gue mungkin kalau nggak salah tuh dia pacar gue ke 35 kalau nggak salah. Hah? Iya. Ini seriusan? Serius. Jadi gue baru pacaran beneran itu pas SMA. Berarti berapa tahun tuh? 3 tahun, 4 tahun kali ya. Gila juga loh, berarti anjing banyak banget. Berarti lu terhitung gak termasuk loyal juga dong. Iya, karena waktu zaman sekolah, waktu ya SD SMP itulah, ya paling pacaran anak kecil berapa sih, seminggu sebulan doang. Dan gak ngapa-ngapain juga kan, masih kecil. Ya iya juga sih. Iya kan. Ya ada sih yang ngapa-ngapain, tapi mungkin bisa dihitung pakai jari kalau masih kecil sih. Kan ya gue tuh mulai belajar pacaran beneran kayak gimana ya namanya? Ya jalan keluar bareng, nonton bareng, pegangan makan tangan. bareng. Terus kalau misalnya ngerasa wah dia ulang tahun nih, ngerasa harus beliin sesuatu, nge-spesialin orang, itu ya pas di SMA itu. Dan itu pun waktu di SMA kan pacar gue nggak ganti-ganti. Dan gue udah terlatih apa ya? Itu pola pikir gue tuh bukannya pas udah nikah aja, pas yang gue pacaran SMA itu tuh udah mulai oh kalau misalnya gue pasangan dia ya gue buat dia buat gue. Itu tuh udah dari SMA pola pikir gue kayak gitu. Anjing udah lama juga ya berarti ya. Iya. Tapi berarti selama lu SMA pacar lo cuma satu? SMA gue lupa sih, tapi tadi tapi bilangnya ganti-ganti anjir. Tapi iya itu kan SMP ke bawah ya. Pas udah SMA tuh yang berkesan buat gue ya satu itu doang. Dari gue masuk nih udah mulai dideketin sama kakak kelas ya kan. Sampai gue lulus tuh sama dia aja, nggak ganti-ganti gitu. Sampai satu sekolah tuh udah tahu kalau misalnya ini si Via tuh sama cowok ini gitu. Dan itu kayak bukan teman sekolah doang, guru juga kayak udah hafal gitu. Anjir, berarti berapa lama lu pacarannya? Ya dari masuk sampai lulus lah, sampai gue awal-awal kuliah, daftar kuliah juga gue dianterin sama dia. Oh, berarti lu yang cuma seminggu sekali itu tuh pas SMP. Iya, pas SMP. SD, SMP lah ya. Anjay. Tapi lu ngerasa lo bandel nggak? Bandel sih bandel ya, pasti ada bandelnya. Cuman waktu gue SMP sih belum bisa dibilang bandel karena gue lebih ke temen ya. Maksudnya tuh gue lebih suka deket sama teman. Walaupun gue pacar punya ganti. Gue tuh dulu waktu kecil tuh kalau misalnya diajak ciuman gitu tuh gue langsung gak mau tuh waktu SMP. That's why mungkin putusnya tuh cepet karena ya anak laki kan pengen juga ya dicium-cium ya. Oh, karena ciuman ditolak. Iya, gue SMP nggak deh gitu, nggak usah cium-ciuman deh, nggak usah gitu. Jadi kalau udah mulai aneh-aneh, udah mulai tangan mulai kemana-mana, langsung detik itu juga gue putusin loh. Oh, dari jumlahnya SMP. banyak tuh. Oh, pantes. Dan rata-rata semua kayak gitu diputusin ya kasusnya. Laki-laki tuh emang pengennya begitu aja mulu. Anjir, kenapa jadi anak SMP? Ya wajar sih. Baru pas sama anak SMA ini, ketika dia minta ayo, terus dia juga udah mulai dulu nggak apa-apa. Ya udah ayo aku pertamanya nggak juga. Tapi once gue bilang udah boleh deh gitu, gue udah mulai trust nih kalau gitu. Itu dari kawan berarti? Aneh banget, lucu banget. Dari kapan?
SMA kelas, gue lupa kelas 2 kayaknya. Ya kan itu berarti lu udah pacaran setelah setahunan ya? Kayaknya setahun sih kurang ya, setahun. hampir setahun ya. Iya. Ya round lah ya, Iya, round setahun. sekitar segitu lah. Iya lumayan lama lah ketimbang kalau lu compare sama yang lu SMP kan tiap berapa ini Iya, ganti seminggu ya kelar, wajar. sebulan kelar. Kalau itu tuh gue ngerasa, oh nih orang ternyata nggak butuh begitu-begitu doang aja gitu, tapi dia emang bisa ngurusin gue, bisa nemenin gue, bisa jadi kayak abang gue juga. Kayak perhatiannya gue ngerasa Dapat lah beda gitu, nih, beda ya bikin dibanding gue sama happy gitu kan. sebelumnya. Oh. Sampai akhirnya pas gue ngerasa udah siap nih kayaknya. Aduh anjing. Aduh. Pas udah siap nih kayaknya. Itu gue yang ngajak. Hah? Kok jadi lu yang ngajak sih? Tenang aja, kayak dia gak ngerti sih gue, tapi ya udahlah. Tapi dianya shock nggak atau emang dia kayaknya ya namanya dia punya pengalaman lebih duluan misalnya ya dia mungkin nggak se-shock itu. Ya gue rasa dia udah punya pengalaman pastinya. Nggak mungkin dia sepolos gue lah. Anjir. Gimana bayangin seorang cewek yang lu tuh polos, lu tuh bener-bener ngejaga perlakuan dari mantan-mantan lu pas SMP, tapi pas SMA ujung-ujungnya jadi udah ngajak duluan gitu. Mungkin cowoknya kayak dia kan pasti tahu kan kayak lu cerita lu di masa lalu gimana kan. Yang ngobrol. Iya kan ngobrol Pasti kan, pasti cerita kan, tahu. Terus tiba-tiba ketika lu tiba-tiba ngomong kayak gitu dia responsnya gimana anjir? Ya dia antara kaget, seneng. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Anjir lah. Ya wajar sih dia lebih tua juga sih umurnya. Iya, Harusnya kan dia ekspresinya kakak lebih kelas gue. oke. Terus dia mengiyakan dengan oke, ayo go ahead. Nah ya pasti langsung disiapin lah. Hah? Kok langsung disiapin? Langsung disiapin lah. Semuanya. Juga, ya kan? Anjing. Berarti lu bener-bener ngerasa bandel dan itu di SMA dong ya jatuhnya ya? Di SMA sih. Di SMA tuh gue kayak banyak hal gue coba, dari yang lempeng-lempeng aja sampai yang ya sebenarnya berisiko ya buat anak seumuran segitu. Itu banyak hal gue lakuin di usia SMA. Ya seseru itulah SMA tuh. Wow. Dari sekian banyak yang lu coba, emang kayaknya masa-masa SMA normal sih buat orang explore segala hal kan. Karena kayak lu tuh udah bener-bener keluar lah dari rumah, terus lu juga mulai punya lingkungan yang baru yang gue rasa lebih luas cakupannya, lebih dewasa juga. Gue rasa wajar untuk lo explore gitu ya. Cuma kan kadang tiap orang mungkin punya ketakutan tersendiri ya pas lagi masa-masa sekolah, terus lo explore segala hal. Apalagi lo punya orang tua yang mungkin ngejaga lo banget gitu ya. Waktu zaman SMA berarti hal apa yang lo explore dan gue rasa apa ya? Hal tersebut tuh kayak mungkin sebenarnya gue nggak pengen banget nih nge-explore hal ini, tapi karena gue terjebak di lingkungan ini aja ya udahlah gue ikutin circle gue aja lah. Ada nggak hal yang lo rasa kayaknya anjing harusnya gue nih ngelakuin explore hal ini tuh di kuliah gitu, tapi kenapa gue lakuin pas SMA ya? Enggak sih, karena gue orang yang Ikhlas. Enggak, gue tuh tipe orang yang tahu mau gue apa. Jadi kalaupun emang gue ngelakuin hal yang gak semestinya, itu adalah hal yang gue ciptakan atau emang hal yang udah gue mau. Jadi pas udah ngelakuinnya pun gue gak akan nyeselin apa-apa gitu. Kayak misalnya gini deh, gue ngerokok nih dari kecil, gue udah ngerokok ya kan. Kecil tuh seberapa dulu? Gue ngerokok, lupa gue 6 SD apa kelas 1 ya? 1 Nggak, SMP. Ya masa rutin sih enggak dong? Masa rutin ngerokoknya? 1 SMP? Ya mungkin coba-coba dulu awalnya ya. Iya awalnya Tapi coba-coba. itu pun awal. Awalnya emang coba-coba sih. Tapi maksud gue itu bukan karena gue diajakin temen. Oh iya. Karena kemauan. Karena iya inisiatif Ini aneh anaknya. banget anjing. Inisiatif lu aneh banget. Inisiatif. Jadi pokoknya apapun yang gue lakuin itu berdasarkan inisiatif gue lah, atau keideannya gue aja gitu loh. Anjir. Dan di situ abis itu gue bisa nentuin lagi tuh, ini gue suka, ini enggak gitu. Pasti banyak kan yang kita coba ya kan. Nggak mau gue sebut nih, tapi banyak hal yang kita coba. Dari situ gue bisa mana nih yang gue suka dan nggak gue suka gitu. Termasuk laki-laki ya kan.
Oh, laki-laki ada Iya, yang lo maksudnya suka, ada yang pas- lo nggak suka. gitu. Oh, berarti lu lumayan orang yang paham soal itu kan. Karena ada orang yang kadang-kadang dia cuma terbawa circle-nya doang. Jadi dia nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya benar atau salah, atau mungkin sebenarnya hal ini salah tapi kalau lu bisa bertanggung jawab sebenarnya lu ya udah layak aja lu ngelakuin itu, tapi dia nggak bisa gitu. Berarti seorang Via itu menurut gue termasuk orang yang dewasa lebih cepat lah, karena lu dari zaman kecil lu udah bisa kayak gitu. Lu belajar dari mana sih? Gue itu dulu disebutannya sama keluarga gue tuh komputer berjalan. Gue nggak ngerti sih, ini tante-tante gue sih yang bilang. Maksudnya tuh dari kecil tuh gue sekamar sama tante-tante gue. Jadi misalnya tante yang ini udah kuliah terus atau keluar negeri gitu, kuliahnya akhirnya ada tante lagi yang lain yang ngisi di situ, dan akhirnya gue sekamar lagi sama tante gue yang lain. Nah, gue tuh melihat gaya hidup mereka, terus tante-tante gue juga gaya hidupnya aneh ya. Tante gue juga nggak, ceritain nggak nih? Nggak usah nih ya. Ya terserah lu, gaya aneh itu maksudnya gue juga nggak tahu, karena tiap orang kan ya mungkin punya background sendiri ya. Kalau lu mungkin mungkin ada faktor juga background lu yang kayak gitu kan, kayak tante-tante lo kehidupannya aneh. Ya mungkin itu juga jadi salah satu faktor yang ngebentuk lo sekarang kan. Iya, jadi maksudnya banyak hal yang walaupun gue waktu kecil nggak main kemana-mana, tapi banyak hal yang bisa gue lihat, entah dari tante gue sendiri atau mungkin pertemanannya dia yang dia bawa ke rumah gitu loh. Oh, lu tahu berarti pertemanannya dia, lingkungannya dia cerita ke lu terbuka dia itu. Cerita atau enggak gini, mereka lagi bawa temen nih, terus akhirnya ngobrol. Obrolannya tuh gue dengar, itu tuh yang dibilang tuh komputer berjalan tuh karena gue suka mendengar, bukannya gue pengen denger, emang suaranya ya satu ruangan kedengeran gitu. Aja, dan lu terus akhirnya gue dari gue kecil gue udah terbiasa. Dulu kan tante gue tuh di Perbanas ya, disebut nggak tuh? Ya nggak apa-apa. Nah terus udah gitu teman-temannya tuh gay gitu. Nah sampai kadang-kadang saking akrabnya tuh nginep-nginep di rumah. Kalau mandi tuh anak laki kan ya udah anduknya di perut aja gitu kan. Ini tuh dadanya ikut-ikut ditutup, dasar nggak tuh? Tapi dari iya. Tapi ya dari situ gue akhirnya mengerti gitu loh. Oh ternyata banyak orang nih modelnya beda-beda, pergaulan juga macam-macam. Terus apa yang mereka konsumsi pun itu akhirnya gue ngeliat gitu. Oh iya. Ya maksudnya dan sesantai itu. Jadi kayak dari kecil tuh gue udah biasa ngeliat banyak hal. Akhirnya gue tahu mana yang perlu dicoba, mana yang enggak, mana yang ini jangan nih gitu, atau enggak ini boleh nih. Itu tuh akhirnya gue ngefilter sendiri gitu. Tapi kan itu lu hitungannya umur lu masih kecil kan ketika tante-tante lu tuh kayak gitu kan. Ketika misalnya let's say tadi dibilang adalah tante-tante lu tuh mungkin mengkonsumsi sesuatu gitu, tapi kan lu nggak tahu itu apa gitu. Terus gimana caranya lu bisa tahu bahwa ini tuh layak dikonsumsi atau tidak gitu? Padahal lu sendiri nggak tahu itu tuh nama barangnya apa, ini tuh harus dicoba dulu atau enggak gitu. Kan lu untuk menentukan tahu yes or no-nya lu harus nyoba dulu kan. Lu gimana cara bedain? Kadang nggak harus nyoba, gue ngeliatin perilakunya dia aja. Abis dia konsumsi itu kelakuannya kayak gimana? Oh iya. Kalau kelakuannya seaneh itu, cia, gue langsung kayak oh efeknya gitu. Udah tuh gue nontonin itu, dan misalnya dia ngelakuin itu setiap jam tertentu gitu ya, kayak udah habitnya dia gitu misalnya. Ya gue sekamar sama dia ya kan, gue yang nontonin, dia butuh apa-apa juga dia minta tolongnya sama gue. Kayak butuh minum nih, dia udah nggak bisa bangun atau gimana. Nah itu gue nolongin, terus oh separah itu ya. Jadi kayak buat gue ya gue juga ada hal yang misalnya gue ribet ya kayak gitu, kayaknya nggak bener nih, ya udah nggak usah gue lakuin gitu, jangan kayak gitu berarti. Jadi ada hal-hal yang emang otak gue tuh kayak tahu sendiri lah dari apa yang gue lihat. Oke, berarti ini kasusnya adalah ini kan semua lu terjadi di tempat yang sama kan dengan dia gitu ya, lu tinggal bareng gitu. Emang nggak ada yang mantau gitu? Sesantai itu kali ya, gue nggak ngerti sih. Kan dia tante gue, nyokapnya dia bukan nyokap gue. Iya, nenek tapi gue nih misalnya. Iya. Tapi nggak ada yang mantau gitu, kayak mungkin ngelihat ya kan kalian tinggal terus ada orang tua dong di rumah tersebut. Ada nenek gue juga ada sih. Iya, masa nggak dilihat gitu?
mungkin komunikasi kayak dikasih tauin atau apa itu udah ada sih ya. Cuman kayaknya orang yang kayak gitu kayak Emang udah bobel aja. terlanjur aja gitu. Oh. Kayak gitu. Dan di bagian itunya justru gue nggak terlalu nge-explore tuh, maksudnya apa sih yang terjadi di antara mereka itu gue nggak terlalu nge-explore. Cuman yang pasti kalau dari orang tua gue sendiri pun juga ngajarin gue sih, maksudnya ngedukasi gue. Jadi gue di situ makin kayak tahu, oh iya benar, kayak ngevalidasi aja yang udah gue lihat itu menurut gue kok bahaya ya atau apa gitu. Terus nyokap gue juga edukasi gue, ya gue makin tahu itu nggak semestinya dilakuin gitu. Di part-part itu gue bikin gue tuh cepet mateng kayaknya, cepet dewasa gitu. Berarti pas ini adalah salah satu hal yang mungkin akhirnya ketika lu SMA terus lu mau eksplor sesuatu gitu, hal-hal yang kayak gini adalah hal yang lu hindarin gitu. Katakanlah ini coba misalnya obat lah gitu ya. Berarti di SMA lu nggak nge-explore ngobat segala macem? Enggak, karena gue penasaran sama itu di SMP. Terus lu berarti nyobain di SMP? Di SMP. Oh, berarti lu nyoba dong di SMP? Ada beberapa jenis yang gue coba di SMP, tapi abis itu gue hanya tahu efeknya aja. Dan itu yang tadi gue bilang, gue adalah orang yang tahu mana yang gue suka dan enggak. Oh, dari semua yang lu coba nggak ada yang lu suka? Kalau obat ya gue nggak suka ya. Oh. Gue nggak suka obat itu, kayak efek setelahnya itu buat dipakai mikir kan. Gue sekolah nih, buat dipakai sekolah tuh susah banget. Jadi goblok gitu, gimana sih? Oh, jadi ya kayak lemot males banget, mikir, berat gitu ya. Dan ketika efek pas lagi saatnya banget gitu, lagi onnya itu kayak terlalu menggebu-gebu gitu. Terus malah gue nggak tenang, sama kayak rada temperamental malah gue gitu. Bukannya jadi santai gitu loh. Makanya lu nggak suka. Gitu. Jadi memang tidak disarankan lah ya, otak gue merintah gue untuk nggak usah. Kalau gitu berarti yang lu suka sama lu explore apa dong? Kan obat udah jelas enggak nih. Ya semua obat yang mungkin udah lu coba-cobain lah di SMP, lu masuk SMA gitu, dunia yang baru. Gue rasa kayak tadi yang gue bilang, lu lebih luas lagi cakupannya gitu. Hal apa yang lu suka dan lu explore, sedangkan hal yang lu nggak suka lu udah filter duluan nih, dan lu udah lakuin semuanya di SMP gitu. Begitu SMA berarti apa lagi dong yang harus lo explore, karena hal-hal kayak gitu kan biasanya gue nggak tahu ya, mungkin lo sama gue beda circle. Kalau gue tuh hal-hal yang kayak gitu baru gue temuin justru di SMA. Di SMP gue mungkin malah nggak nemuin sama sekali gitu ya, mungkin karena sekolah gue dulu terlalu ketat mungkin, jadi agak susah hal-hal kayak gitu masuk gitu. Tapi pas SMA gue baru kebuka tuh mata gue hal-hal kayak gitu. Nah kalau lu mungkin kayak gitu tahu dari SMP, lu udah terlalu cepet tahu hal-hal kayak gitu. Begitu SMA lu gimana, apa yang mau lu explore lagi? Lu mungkin lu malah jadi jatuhnya kayak konsultan buat temen-temen lu yang baru masuk. Bener. Situ kan. Bener ya, banget. Jadi gue itu bukan diajak temen dan gak ngajak temen. Apapun yang gue lakuin, yang gue cobain itu gue nggak akan ngajak anak orang gitu kan. Ya. Pas di SMA pun gue udah tahu resultnya gitu, kayak udah tahu gue SMA apa yang gue suka. Misalnya kayak ngerokok, minum, ya ternyata gue cukup sampai situ aja gitu. Apa yang gue explore, mau tahu, laki lah. Kan lu nggak ya kan ya, SMA kan lu apa nggak gonta-ganti apa nggak gonta-ganti pacar, apa yang lagi mau yang lo explore? Pacar lu cuma satu. Ya dinamikanya lah. Tuhan, kenapa aku bencong? Bahasanya nggak ngerti, sumpah. Apa tadi dinamika? Iya, maksudnya selama gue bertahun-tahun sama tuh orang, ya apa aja yang bisa jadi seru gitu loh. Oh, berarti nggak explore lagi dong? Satu orang, tapi ya nyoba gaya mungkin. Terus kayak levelnya segini aja nih sayangnya, terus gue naikin, ya treatmentnya juga beda lah pasti. Contoh kalau misalnya dari gaya komunikasi gitu, kayak dulu misalnya kayak jarang-jarang dijawab, apalah standar ya. Kalau maksudnya pas baru jadian gitu. Sampai akhirnya tuh walaupun SMA tapi kayak tiap hari bareng, udah kayak apa tau lah ya. Seolah-olah tuh kayak
nggak terpisahkan gitu ya. Terus udah kayak dia ngurusin gue ngurusin dia gitulah. Ya sampai situ aja sih. Tapi kalian gak tinggal bareng kan? Nggak tinggal bareng sih, cuman kayak keluarga kita aja kayak udah komunikasi bareng gitu. Udah keluarga udah gitu. saling tahu. Iyalah, karena gue tipenya kalau main nggak di luar aja, ya dia ke rumah gue ke rumah dia gitu. Oh. Pas saat itu ya SMA, makanya tuh kayak buat gue tuh si mantan pacar SMA gue tuh kayak berkesan banget gitu, mengajarkan banyak hal lah pokoknya. Oh jadi kalau dihitung mundur sebelum bekas suami yang ini, ada berapa cowok sebelum ada di titik si cowok yang SMA itu? Kan dari SMA itu misalkan lu selesai nih terus. SMA itu gue selesai, cuman punya pacar satu kali. Baru terus sama itu sama laki. si suami gue, mantan suami gue. Mantan suami lu itu. Oh. Berarti yang di tengah-tengah ini tidak berkesan? Baik, tapi biasa aja. Dia juga mundurnya gara-gara jiper kejepit tuh antara mantan gue yang terlalu lengket sama gue dan calon pacar gue yang adalah jadinya suami gue gitu. Jadi kayak kenapa jiper ya? Ya kurang kali duitnya ya. Oh, jadi ngomongin soal itunya, duitnya kurang. Kurang kali. Kalau yang SMA masih oke lah gitu. Oke banget. Oke banget. Oke banget. Ih, kenapa putus sih? Gue tuh waktu itu diselingkuhin 9 kali, terus gue bilang gak akan ada yang ke 10 kali gitu. Udah komit aja. Ngitung banget itu. Ngitung banget lah. Terus diselingkuhinnya sama temennya sendiri. Maksudnya kayak mungkin dia pernah deketin temen gue. Terus sama temen, akhirnya kan dia udah kuliah duluan kan. Nah pas di dunia perkuliahan mungkin pemandangan berbeda ya. Biasa ngelihat anak pakai seragam tuh kan lucu-lucu ya kalau anak kuliah baru masuk gemes gitu. Ya akhirnya 1 kali selingkuh, 2 kali selingkuh, terus udah mulai bobo sama sana, bobo sama sini. Aduh susah juga nih rumah. Kok lu bisa tahu? Ya akhirnya cerita aja sih. Bunuh diri? Ya udah ketahuan juga. Gue juga bingung ya, apa ya, teks kali ya, dari baca handphone gitu kali ya. Oh pernah ada ngeliat foto juga, foto bareng pertamanya, terus pas ngobrol-ngobrol akhirnya ngaku udah semana gitu, udah sejauh apa gitu. Tapi kalau kayak gitu lo nya malah nggak apa-apa? Ya itu gue maafin dia berkali-kali kan. Kalau misalkan gini, nih misalkan ya selingkuh ya, kita ngomong selingkuh ya. Selingkuh itu kan definisinya luas ya, dan cenderung ke arah subjektif gitu. Kayak misalkan selingkuh versi lo belum tentu sama kayak selingkuh versi gue gitu. Versi lo apa? Versi gue itu selingkuh adalah ya lo ngasih hati lo sepenuhnya buat orang tersebut gitu. Jadi gue ngebelah hati gue gitu. Misalkan lo pasangan gue, lu punya gue nih satu, tapi hati gue belah buat satu orang lagi gitu. Nah berarti kan itu namanya gue selingkuh nih dari lu gitu. Nah banyak orang ngartiin bahwa selingkuh itu lu texting, lu jalan keluar, lu curhat, lu telepon dan segala macam, itu udah dianggap selingkuh gitu. Nah gue nggak tahu nih versi lu gimana. Lu sendiri gimana ngerasa versi selingkuh lu? Kalau yang based on case lo yang tadi kan kayak dia udah bobo-bobo, udah foto segala macam, tapi gue nggak tahu dia tuh sama si orang tersebut sedalam apa gitu. Kalau dari SMA nih berarti ya, pola pikir gue tentang selingkuh berarti masih sama sampai sekarang. Jadi kalau selingkuh buat gue itu ketika lo udah melakukan hal yang jauh banget, kayak udah tidur bareng lah misalnya. Nah itu jauh banget itu juga subjektif. Ya, nah tadi kalau udah tidur bareng ya udah itu oke. Sampai tidur bareng. Udah exact jelas. Sampai akhirnya setelah itu ada keberlanjutan. Yang akhirnya, intensitas. Yang akhirnya si pasangan gue aturan mikirin gue jadi sibuk mikirin tuh orang. Nah ya itu kalau itu selingkuh. Akhirnya dia nggak lagi mikirin gue, tapi mikirin orang itu. Akhirnya lagi pas dia lagi sama gue, dia tetap mikirin orang itu. Nah itu berarti udah pindah fokus dari itu selingkuh. Ya kalau itu gue setuju lu selingkuh karena. Jadi sama nih persepsi kita ya. Ya kalau kasus yang ini ya, kalau kan tadi lu udah jelas, udah rinci tuh penjelasan lu bahwa si orang tersebut dia udah tidur bareng, terus ada keberlanjutan, intensitas, kontak dan bla 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 segala macamnya sampai pada akhirnya dia harusnya sama lu, dia mikirin orang lain. Jelas itu udah selingkuh namanya menurut gua. Kan? Tapi kalau misalkan kayak misalnya nih ya, gua pacaran sama lo nih, terus gua punya partner lagi di luar misalkan, tapi gua emang purely
just for fun doang misalnya gitu ya, tapi gue nggak naruh hati, gue nggak punya intensitas, nggak intens sama sekali. Even gue chat pun nggak pernah gitu ya, kalau emang bener-bener momen aja gitu ya. Terus gue juga nggak punya perasaan sama dia, orang tersebut juga nggak punya perasaan sama gue. Bisa jadi dia udah punya pasangan juga, gue nggak peduli, gue nggak mau tahu juga, dan gue nggak berhak tahu. Pun sebaliknya juga, itu menurut gue masuk kategori nggak selingkuh. Tapi gue nggak tahu nih versi lo, menurut lo kalau apa yang gue bilang barusan itu masuk kategori selingkuh apa enggak? Setahu gue tuh laki-laki pintar ya. Kalau kayak gitu doang, pasangannya tuh nggak sampai tahu. Jadi nggak selingkuh, nggak ketahuan apa-apa. Berarti nggak selingkuh. Nggak ketahuan apa-apa kan? Nggak ketahuan apa-apa, tapi kan ya nggak. Walaupun nantinya setelahnya terus kayak ke gap ya atau apa gitu, kayak dikasih tahu orang gitu misalnya. Ya udah, gue tinggal nanya sama pasangan gue, bener nggak? Terserah dia mau bilang bener kayak mau bilang enggak kayak. Terus gue tanya lagi, ya lo maunya apa gitu? Asal dia bilang dia maunya sama gue doang, gue sih ya udah ayo jalan gitu. Maksudnya ya udah, emang kita lagi hubungan lo kan lagi sama gue, ya udah gue buat gue kayak ya udah lewat aja itu. Jadi nggak gue bilang selingkuh berarti ya kalau kayak gitu. Iya dong, enggak dong. Iya kan, enggak kan? Iya, soalnya sekarang tuh banyak hal-hal yang kayak gini tuh lebih ke subjektif kan. Jadi gue tuh selalu clear dulu deh. Lu definisi lu tuh apa, definisi gue apa gitu. Karena hal-hal kayak gini tuh bisa bikin keributan di masa yang akan datang gitu. Sampai takutnya ya pada akhirnya dia nyangka lu udah selingkuh segala macam. Padahal gue sebenarnya punya hubungan juga enggak, ini juga enggak. Bahkan chat aja kayak teman biasa, misalkan gue lu nih, gue bantuin dong, tolong dong gue gini bikinin ini dong, bisa nggak, minta tolong segala macam. Itu sebenarnya kan kayak komunikasi biasa aja teman kan. Tapi kita udah ngelakuin itu misalnya gitu ya, kita kan nggak bisa balik lagi masing-masing. Nah karena konteksnya ini jadi selingkuh ya, emang kayaknya kita harus masuk pembahasan permasalahan ini kan. Lo akhirnya pisah gitu ya. Setahun, gue baru tahu nih kan kemarin yang lo bilang gitu. Tapi emang gue baru publish juga sih. Tadinya gue cuman kayak sama close friend gue aja gue ceritanya. Kayak beberapa orang doang lah yang tahu. Keluarga gue juga belum gue ceritain semua gitu. Kayak gue belum berani aja tadinya kalau misalnya dia tanya balik, karena gue tadinya kan nikah muda. Terus akhirnya tuh gue jadi role model lah buat sepupu-sepupu gue, buat teman-teman gue. Wih, role model. Nikah muda nih, sukses nih. Terus rumah tangganya. Di keluarga gue tuh ngomong emang segamblang itu ya. Tante-tante gue yang biasa tinggal sama gue tuh dia bilang, masa sih emang nih anak bisa ngurusin anak orang apa gitu kan, nikah gitu kan. Terus kayak nikah muda paling nanti 3 tahun juga cerai gitu kan. Anggap miring lah ya. Gue tuh ngomongnya nggak pakai di belakang. Kalau keluarga gue emang ya seliar itu mulutnya ya. Tapi gue juga santai ngedenger, ya nggak ada masalah. Ya ternyata 5 tahun aman, 10 tahun aman. 12 tahun masih indah. 13 tahun masih mentok tuh di berapa tuh? Berapa, 14 atau 15 tahun sih? Ya 15 selesai nih. Iya, 15 kan selesai. Iya. 14-an berarti udah mulai. Oh iya. Tapi sebenarnya kenapa gue nggak berani publish? Ya karena dia, orang-orang tuh kalau curhat, soalnya kita kan bisa ngasih advice ya. Kayak pasangan yang awet nih, mau dong advice-nya gitu. Iya, akhirnya kita ngobrol nih sama teman-teman tuh, dan emang selalu cocok ketika kita ngasih masukan ke orang gitu. Ternyata bisa jadi solusi. Ya udah, akhirnya ya udah ngobrol solusi buat lo, ya udah kita happy aja ngedengerin mereka cerita gitu kan. Cuman kenapa juga gue ngerasa gue baik-baik aja? Karena emang sampai detik-detik terakhir gue pisah kan gue nggak tahu apa-apa. Gimana sih? Masa detik akhir-akhir lu nggak tahu apa-apa? Jadi kalau hitung setahun kan berarti Maret ya gue sahnya. Nah gue ceritain aja kali ini ya. Iya dong. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.